Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, pemirsa TVRI. Anda hari ini bersama saya bertemu kembali di podcast Harmoni. Harmoni selalu berbicara tentang keberadaan talent, diharmonisasikan dengan apa tugas dia sehari-hari, kemudian apa tanggung jawabnya terhadap keluarga ataupun diri dia sendiri, dan terlebih terhadap karir dia. Akhir-akhir ini memang banyak bermunculan para talent, khususnya para penyanyi-penyanyi. Pada umumnya mereka muda-muda. Nah, itulah sebabnya regenerasi penyanyi ini tidak pernah mati, tumbuh dan tumbuh terus dari berbagai pelosok di tanah air. Kali ini podcast Harmoni akan menghadirkan salah seorang talent atau penyanyi yang usianya masih relatif sangat muda. Beliau baru duduk di bangku sekolah menengah atas. Kemudian beliau juga 1 tahun yang lalu sudah berkarya melahirkan 1 single, dan dalam waktu dekat dia akan merilis lagu lagi di salah satu label perusahaan ternama yang ada di Jakarta. Justru kami telah mengundang nun jauh di sana dari Pagar Alam, adik kita Kevin Mahendra. Assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi katanya duduk di bangku SMA. Yap, sebenar. Kelas berapa? Kelas 12. 12 ya? Iya. SMA mana? SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Pagar Alam ya? Pagar Alam. Boleh disapa kalau sudah nonton. Halo masyarakat Kota Pagar Alam, khususnya warga besar mewah SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Hari ini Kevin hadir di TVRI Sumsel, bercerita, sharing bareng-bareng gimana perjuangan Kevin antara menyelaraskan antara sekolah dan karir Kevin saat ini. Berjuang ya? Iya, berjuang. Awalnya berjuang. Berjuang. Oke Kevin, Anda menemukan bakat Anda itu sejak kapan? Bakat bernyanyi? Oh, kalau bakat bernyanyi itu dari kecil, Pak. Dari kecil kelas 4 SD. Itu Kevin sering nonton ajang-ajang pencarian bakat di TV swasta. Di TV swasta. Dari awal itulah Kevin, oh menarik nih mungkin. Jadi hobi nyanyi dari 4 SD. Umur berapa ya itu? Tapi general milih dangdut ya? Memilih dangdut itu? Lebih ke dangdut. Lebih ke dangdut, kenapa? Karena apa ya, lebih suka dangdut. Iya, karena atau memang di suasana lingkungan, di dalam rumah sendiri ketika itu memang saudara-saudaranya atau kedua orang tuanya hobi dangdut ya? Iya sih, terutama mama. Iya. Yang penyanyi dangdut mamanya? Kalau penyanyi enggak sih, tapi hobi. Gitu. Nah, Anda kan pasti melihat ketika Anda menggemari musik dangdut, tokoh atau penyanyi dangdut yang mana yang Anda sukai? Berkiblat di sana mungkin. Oh. Penyanyi dangdut pria. Penyanyi dangdut pria itu, kalau yang sering Kevin itu Arafik sih. Oh, senang pada almarhum Arafik. Kalau ceweknya? Kalau ceweknya ke Rita Sugiarto. Oke. Kenapa milih Arafik? Kebanyakan yang podcast di sini justru memilih kiblat ini terlepas dari Arafik. Kebanyakan raja dangdut sih sebenarnya, Rhoma Irama. Iya sih. Ada alasan tersendiri kenapa milih almarhum Arafik? Ada. Karena kebanyakan lagu almarhum Arafik itu lebih ke upbeat. Jadi Kevin sering ngebawain lagu-lagu almarhum Arafik itu kalau lagi off air, kalau lagi ada acara-acara. Jadi Kevin sering bawain karena suka di Sering nyanyi di mana sih? Mulai dari kelas 4 SD itu? Oh, dari 4 SD itu mulai dari lomba-lomba tingkat kecamatan. Sering juga di Pagar Alam dia ada sering lomba. Dari tingkat kecamatan ke tingkat kota, terus
coba ke provinsi pernah gagal, coba lagi dapat di provinsi. Provinsi ikut apa waktu itu? Di provinsi kemarin ikut apa ya? Dia itu acara aduh lupa sih judulnya Gitu, itu. udah lama ya? Udah lama. 444. Kemudian sering tampil di umur 15 tahun. Ya, Anda merilis single single lagu. Kau Bukan Untukku. Kau Bukan Untukku. Kenapa milih lagu Kau Bukan Untukku? Padahal usia Anda 15 tahun. Jadi kemarin salah satu ayah angkat Kevin namanya itu Reko Darlis, pencipta lagu itu, Oke. punya lagu yang pengen banget Kevin nyanyiin. Tapi awalnya Kevin bilang, ya kayaknya ini umur Kevin belum cukup nih Untuk kataku, bicara belum, cinta kan? iya belum cocok. Tapi nggak apa-apa Pin, katanya kita coba rekaman dulu. Kalau misal menarik cocok di lagu Kevin kita launchingkan. Nah Ternyata? jadi berhubung itu sama dengan apa sih namanya, produksi keluarga. Jadi studionya itu kita punya sendiri. Ada salah satu teman kakak aku rekaman video klip itu hasil dari rekaman kakak aku sendiri, kakak kandung aku. Oke. Terus pencipta lagunya ada Ayah Reko Darlis tadi. Arranger musiknya dari Pagar Alam juga. Ya dari Pagar Alam. Grup musik Pagar Alam juga. Yap, sebenarnya. Akhirnya lahirlah single Kau Bukan Untukku. Kau Bukan Untukku. Ngerti nggak lagu itu untuk apa? Ngerti, berpercintaan, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oh gitu. Ceritanya. Ya karena lagu ini pernah ada suatu PR atau dijelaskan oleh sang pencipta lagu senior yang ada di sana, bahwa untuk menyanyikan lagu itu kita harus paham dulu Yap, benar maksud banget. lagu ini Harus tahu. agar kita bisa menghayati. Betul. Oke Kevin, tema kita antara sekolah, pendidikan ya, Yap, dan karir. Benar. Tentu karir Anda saat ini adalah bernyanyi. betul. Nah, hari ini saja ketika live podcast ini, Yap. Kevin sudah meninggalkan bangku sekolah. Ya, Pasti tertinggal dari pelajaran-pelajaran. pasti. Resikonya ini Pin sebenarnya jika Anda ingin terbang lebih tinggi lagi. Betul. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ini udah pertanyaan udah sangat dalam sebenarnya. Benar, Tetapi pasti ada terbersih dalam hati Kevin. Ada strategi-strategi khusus yang kira-kira sekolah tidak tertinggal, karir tetap jalan. Nah, bagaimana Anda menghadapi ketertinggalan dari pelajaran Anda? Jadi ini kan lagi jadwal sekolah sebenarnya kan. Itu Kevin udah jauh-jauh hari udah kasih tahu dulu ke sekolah bahwa Kevin itu ada acara ini, mau ikut acara ini. Kalau mereka setuju, Kevin ACC juga berangkat. Terus kalau buat tugas-tugas sekolah pasti Kevin kerjakan dengan sistem menyusul. Pokoknya sebelum ujian tugas-tugas semuanya itu udah harus selesai. Jadi di samping kalau misal Kevin udah pulang nih ke Pagar Alam lagi, itu tugas-tugas sudah harus selesai, udah harus dikerjain sesuai dengan janji kepada gurunya kan, kapan kumpulnya itu tugas. Jadi pokoknya tugas itu nggak bisa ditinggalkan sebenarnya. Sejauh ini pelajaran nggak pernah bolos ya? Tetap aja ditutup ya, tetap kalau ada PR tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Sejauh ini guru tetap mendukung. Banget. Ya. Dalam waktu dekat ada dua single katanya. Iya bakal launching insya Allah. Ini tidak bisa memakan waktu 1 minggu. Tidak bisa. Bagaimana sekolah? Rencana kita ambil jadwal libur sekolah setelah pembagian rapor. Nanti Desember sampai awal Januari kan libur sekolah. Jadi Kevin gunakan 2 minggu itu sebaik mungkin buat karir Kevin. Momen-momen inilah. Iya sebenarnya. Kalau job sekarang nih sampai kemana? Job apanya nih, kotanya atau? Iya, kota-kotanya. Oh Kevin itu udah alhamdulillah udah jauh sih mainnya, bisa dikatain lah walaupun dalam Kevin tanda jangan kutip, jauh-jauh mainnya, sini aja. dalam tanda kutip penyanyi baru nih, masih belajar juga. Udah alhamdulillah jobnya udah sampai ke Pekanbaru, Riau.
Lubuk Linggau, Bengkulu, banyak lah Jakarta. Ini tantangannya sebenarnya, ini bukan tantangan ujian ya, termasuk ujian Anda. Saya bilang tadi mengharmonisasikan antara pelajaran, antara sekolah dengan job. Anda ini tiap ada job diambil. Tergantung. Kalau dia Maksudnya? Kan Kevin tuh jadwal keluar kotanya itu kalau libur tuh ngambil Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau misalnya jadwal tampilnya itu di hari Sabtu, Jumat siang kan udah pulang sekolah, sorenya Kevin berangkat ke kota tersebut. Kalau misalnya di luar kota kan, Minggu siang atau Minggu sorenya tuh sampai kan malam. Itu udah harus di pagar alam, Senin udah sekolah lagi. Ya, jadi tidak artinya tidak mengorbankan sekolah ya. Iya. Berapa saudara Kevin? 3 bersaudara. Anda? Anak bungsu. Oh. Anak ketiga. Kakak sekolah ini kerjanya penyanyi juga? Yang Enggak. paling tua? Yang paling tua dia ke politik sih. Politik, anggota dewan? Bukan Pengurus sih. partai? Lebih ke apa sih namanya? Yang ngurus itu loh, sistem pemilihan. KPU? KPU. Oh. Yang nomor 2? Nomor 2 konten kreator. Konten kreator. Oh, ada seni antara seni dan politik. Pengurus anggota KPU atau ketua KPU Pagar Alam? Anggota. Anggota. Di Bengkulu sih. Oh, di Bengkulu. Ya, Kedua orang tuanya masih aktif kerja. Papa yang kerja, mama di rumah. Di mana? Kalau papa itu buka toko menjahit di Pasar Dempo Permai Pagar Alam. Oh. Iya. Jadi ini harmoni lagi nih, harmonisasi lagi ini nih. Jadi anak seorang talent penyanyi, Iya. ya yang jahit bapaknya. Yaps. Gitu ya. Sebagian ya. Oh, sebagian iya. Sebagian. Jadi mode-mode yang pakaian mana yang ini yang lagi viral ini. Iya. Sejauh ini Bapak mendukung itu kan? Mendukung. Sangat mendukung. Nah, Kevin, apa Kevin yang Anda harapkan jadi seorang penyanyi ini? Ini tentu ada harapan kan yang ingin dikejar, mimpi. Pasti. Oke. Harapan Kevin sih sukses di dunia entertainment, terutama bisa menaikkan derajat kedua orang tua. Oh gitu harapannya. Iya, ya semuanya tuh untuk keluarga dulu sih. Jadi alhamdulillah kalau misal Kevin sukses nanti menjadi salah satu orang yang terkenal, Kevin utamakan keluarga dulu. Ya, terutama cita-cita mama sama papa sih. Apa cita-cita mereka? Sebelum mereka meninggal, anak-anaknya udah sukses, udah nggak ngebebanin mereka lagi, pokoknya ya sukses lah. Oh, itu harapan mereka. Harapannya. Jadi mereka melepaskan kalian sudah mandiri, sudah bisa hidup dari karir ataupun kerjaan. Betul. Gitu, Kevin ya. Kevin bagaimana melihat dukungan dari teman-teman sekolah? Untuk kemampuan saat ini, Kevin? Dukungan mereka sih bagus banget, support. Apalagi kalau misal pulang dari salah satu acara nih dapat juara dari show misalnya, wah Kevin pulang bawa oleh-oleh enggak nih, kata gitu. Dukungannya cuma oleh-oleh gitu. Enggak sih. Itu kalau pokoknya kalau tim-tim share, tim-tim komen, mereka nomor 1 sih. Iya. Ini nonton nggak mereka nih podcast kita nih? Nonton sih Kevin. Sudah diharapkan nonton ya. Kevin kasih tahu di jadwal sosmed. Belajarnya dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, dari jam 7.15 sampai jam 4 kurang atau 4 lewat 10 lah. Oke. Biasanya. Kevin, bagaimana Anda melihat persaingan di dunia entertain? Banyak sekali usia-usia seperti Kevin ini sudah naik daun. Artinya sudah ke atas kemudian redup dengan sendirinya. Ya, nah, apakah Kevin tidak berharap dengan demikian ini? Banyak kita contoh sudah nyanyi di istana, sudah ini makan tenar kemana-mana. Akhirnya redup. Iya. Cara apa sih namanya? Itu kan tergantung di kita sendiri sih kan, Pak. Bagaimana cara nge-branding diri. Nge-branding kan biar apa sih yang menarik dari kita tuh. Terus ide-ide, kalau misal Kevin kan penyanyi, jangan fokus di nyanyi aja, harus ada yang lain. Misal nge-host, harus bisa main musik,
terus harus kuat di sosmed. Jadi orang tadi menarik kan, katanya, oh anak ini menarik nih katanya. Oke. Jadi Harus. banyak langkah-langkah yang harus dibangun ya, Bener. agar tidak mati langkah Betul. dari satu arah sini. Heeh. Oke, yang Anda branding atau tonjolkan selain nyanyi, Kevin tuh sudah melakukan apa saja? Sudah mulai melakukan apa saja? Misalnya konten kreator. konten kreator, Hmm. terus MC acara pernikahan udah bisa Kevin ambil sekarang. Oh gitu. Nge-host, terus ya di sosmed tadi konten nge-vlog gitu, review makanan. Oh gitu. Iya. Sudah ngejob kah MC host tadi? Udah banyak job? Alhamdulillah Kevin ambil beberapa sih karena lebih banyak job yang nyanyi tadi. Akhirnya Anda ini menjadi seorang multi talent ya. Iya. Itu yang Anda harapkan. Iya benar. Jadi langkah tidak mati ya. Betul. Oke, di sekolah bagaimana pelajaran-pelajaran ini? Apakah Anda mendapatkan ranking terbaik di pelajaran? Kalau Atau tetap bertengger di 25 besar dari 25 siswa misalnya? enggak dong. Enggak dong. Kevin tuh kalau di atas 20 enggak. Di pertengahan lah. Oh, 15 Dari besar. betul. Kalau 10 besar juga nggak mungkin kan. Nah, ini tidak ada niat apa untuk melaju ke ranking 1? Nyanyi oke, host musik di host oke juga, konten kreator oke, sekolah juga oke dong, kejar gitu. Harusnya. Jangan di 15 besar terus lewat dari 10 besar. Sebenarnya Ingin kan nggak di 1 misalnya? pingin. Ya apalagi sekarang kan sudah kelas 3 itunya ya, 12 ya. Iya. Setelah ini Anda pingin kemana? Lanjut kuliah. Kuliah di mana? Pengen di negeri atau swasta? Negeri. Atau di jurusan Anda di seni? Ngambil universitas negeri, jurusannya di seni. Oh, seni. Tidak ada di Sumsel loh. Sentral Tasik misalnya. Rencana Kevin mau ke Jakarta sih. Oh gitu. Jadi meninggalkan tanah air beta. Enggak dong, tanah Pagar air. alam kan pagar alam. Iya. Tinggal tanah air. Buat membawa nama baik pagar alam ke tingkat nasional. Tapi banyak loh. Dari Iya. pagar alam ada satu orang yang hingga sekarang tetap eksis di dunia aktornya, si Matias Mucus. Iya, tahu. Tahu kan? Tahu. Pagar alam. Nanti Anda juga bertengger di situ. Nah, sekarang ini dalam waktu dekat di libur sekolah di bulan Desember Anda harus ke Jakarta. Yaps. Karena label yang membawai Anda untuk membuat 2 single itu saya dapat informasi studio rekaman, arrangersnya, juga penciptanya di Jakarta semua. Yaps, benar. Mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana, atau memang langsung pencipta lagu mencari Anda atau satu event organizer misalnya? Itu kalau yang urus manajer Kevin sih. Oh, udah ada manajer sekarang. Iya, ada. Asik dong. Berapa nih ini gaji produser itu manajernya? Nggak tahu ya. Nanti nggak kita tahu? tanya sama manajernya sendiri. Emang udah ada gaji mereka, manajer ya? Ada. Mereka yang urus. Persentase ya. Yaps. Nah, itu siap Anda ke Jakarta Insya Allah dengan video siap. klipnya. Itu targetnya liburnya misal 1 minggu, libur sekolah 1 minggu, atau lebih dari 1 minggu dengar-dengar. Dengar-dengar sih 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, pas lagunya bocoran sedikit, itu berbicara tentang cinta kah, atau masa anak-anak kah, atau bicara tentang alam, tentang apa? Single yang pertama itu berbicara tentang kedua orang tua. Oh, itu. Iya, perjuangan buat mengejar karir buat orang tua tadi. Terus yang kedua itu perjalanan juga nih. Sebenarnya lagu itu kan doa. Jadi ini awal pertama Kevin melangkah. Jadi Kevin ngambil 2 judul, tapi mengarahnya itu menjadi seorang bintang yang besar, dan yang lagu kedua ini lebih ke perjuangan untuk orang tua. Liriknya apa nih? Ringkas untuk kedua orang tua. Saya tertarik ini kelihatannya. Nanti tunggu aja di Bocoran sedikit aja kenapa sih? Sambil minum enggak apa? Ini Kevin ini agak sedikit pelit ya dia nih. pelit. Iyalah pelit lah.
Pelit kalau bahasa Palembang apa? Nah, gitu. Bocor-bocoran sedikit aja liriknya. Sebaik misalnya untuk orang tua tadi. Atau memang untuk memohon doa kepada orang tua agar Anda menjadi seorang yang bintang besar. Jujur ya guys, Kevin juga Jujur ya guys. belum hafal itu liriknya. Wah kok. Baru banget dikirim. Contohnya begini, Vin. Oke. Oh, udah jadi kataku kan. Iya udah ada. Oh nanti aku hafalin dulu ya. Sebenarnya di podcast mau aku bahas nih, tapi berhubung aku belum hafal, nanti kalau ditanya gimana? Nih ditanya nih sekarang nih. Ringkasan ceritanya tentang apa sih, masalah apa? Ini buat orang penasaran terus sebenarnya Kevin. Tapi perlu Anda di pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kalau Anda penasaran, tunggu aja single Kevin yang berbicara tentang liriknya tentang orang tua. Betul. Saya juga penasaran ini. Ini rahasia di balik lirik ini sangat dirahasiakan oleh Kevin. Betul. Kevin, sejauh ini Anda melangkah ke dunia entertain, ngambil jobs hingga ke Kepulauan Riau tadi ya. Apa hambatan yang Anda alami? Dalam segi apa nih hambatannya? Transportasi, atau waktu, atau gimana? Hambatannya Mungkin ada pengalaman menarik tentang saya dulu pernah ini ya. yang lucu nih. Yang membuat Anda sedih deh. Oh, Kalau lucu pasti banyak. sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya, happy aja. Happy aja. Oke, misalnya tadi job kurang, orang udah lari, panitianya nggak bertanggung jawab. Sebelum ada manajer, sebelum ada manajemen. Anda sebelum manajemen itu dipegang oleh siapa? Pegang diri pribadi. Pegang pribadi. Nah, Kelola sendiri. ada kesulitan nggak? Ada. Apa? Seperti apa? Kesulitannya tuh Mengambil job atau mencari tahu penanggung jawab untuk melunasi job Anda. Kalau udah ada manajer kan enak kan? iya, Tahunya udah lunas. betul. Iya, tahunya udah berangkat, disiapin tiket segala macam dan tempat penginapan. Kalau Kevin kemarin sebelum ikut manajemen itu banyak sih sebenarnya yang susah itu, dari ngurus ya biaya tadi kan. Kevin juga kalau Orang dulu tua nggak ikut ngurus? enggak, Oh, kakak tadi yang ngurus. kakak sama Kevin, kadang Kevin sendiri. Hmm. Jadi kan Kevin dulu sebelum ikut manajemen juga belum mengikuti ajang di TV nasional, TV swasta. Jadi Kevin itu belum bisa nentuin budget nyanyi. Oh, gitu. Iya, di situ lah bingung. Kevin harganya berapa? Oh, berapa ya? Kataku kan. Ya udah berapa kalian bayar, Kevin ambil Iya, gitu. terserah lu aja mau bayar berapa katanya. Mm-mm. Kalau bahasa Palembang basingnya lah benak berapa. Iya, basing be, terserah kamu nak ngasih Artinya berapa. memang tidak ada harga. Iya. Iya. Ketika sebelum ada manajemen tidak ada harga berarti. Betul. Padahal ya itu tadi manajemen menentukan harga Anda, tarif Betul. Anda, terus jarak tempuh Anda. Betul. Jadi senang Anda ikuti manajemen, terselamatkan dari dari apa? Dari sistem-sistem apa saja deh, boleh sih ya, gitu ya. Benar. Oke. Nah, Kevin, satu harapan yang mungkin Anda belum terfikirkan. Ketika Anda dihadapkan dengan satu persoalan untuk berhenti dari bernyanyi. Sementara hati Anda menuntut tetap ingin bernyanyi. Suatu persoalan yang mungkin harus membatasi Anda di dunia entertain. Apa yang Anda lakukan? Kalau misal suatu hal itu terjadi, Suatu hari kedua orang tua melihat dunia entertain ini sudah tidak baik-baik dengan Anda. Orang tua intervensi dan menyetop Anda untuk berkarir di sini. Apa yang harus Anda lakukan? kalau semisal restu dari orang tua memang sudah tidak bisa dinegosiasi lagi. Tidak ada negosiasi lagi, tidak ada rapat dalam keluarga ini, putus. Kevin, Anda harus ke sini. Berhenti bernyanyi. Waduh.
Misalkan, Kevin, karena pekerjaan ini mengharuskan Anda full, tidak ada waktu lagi untuk bernyanyi, Anda pilih apa? Tetap bekerja di dunia ini, tetap bekerja ini, atau meninggalkan pekerjaan ini demi karir bernyanyi? Waduh, berat nih. Kalau sekolah kan sudah nih, sudah Ya, di sekolah. manajemen. Sudah. Manajemen sekolah Anda, nyanyi tetap jalan, sekolah tetap jalan, ada PR, pulang dari ngejob langsung dikerjakan, is okay. Iya. Semua guru mendukung dengan bangganya Iya. bahwa kami dari SMA ini Pagar Alam, ada artis loh. Suatu saat Anda dihadapkan dengan satu pekerjaan, misalnya Anda bekerja di perusahaan swasta Iya. yang memang membutuhkan tenaga dan pikiran Anda setiap saat, mengharuskan Anda untuk berhenti dari bernyanyi. Apa yang Anda pilih? Kalau misal sudah ada pekerjaan tetap, Kevin pilih ke pekerjaan. Pekerjaan tetap. Iya. Artinya ini sampingan dong. Yaps. Sampingan bernyanyi, tidak fokus ke sini. Ya. Apa alasan Anda tidak fokus bernyanyi? Lebih mengenyampingkan ini, tidak memfokuskan. Karena ketika Anda berbicara fokus bernyanyi, ini masa depan juga dijamin loh sebenarnya. Iya, benar. Jadi seorang penyanyi itu. Kalau zaman-zaman dulu ya mungkin tidak. Tapi zaman-zaman sekarang Anda melihat sendiri bagaimana suksesnya seorang penyanyi dengan materi dia. Betul. Karena dunia sekarang kan dunia media sosial. Benar. Tidak perlu yang di manajemenin orang lain. Buat ada konten kreator, masuk YouTube sendiri, itu bisa dijual. Dengan brand sendiri, itu bisa dijual. Iya. Anda masih tetap tidak mempertahankan untuk masa depan Anda bernyanyi, atau tetap akan mempertahankan masa depan Anda dalam bernyanyi, mengenyampingkan pekerjaan lain yang menjanjikan. Cita-cita Anda sebenarnya ingin jadi apa sih, Pin? Sebelum mendapatkan pekerjaan nyanyi ini? Lebih ke pengusaha sih. Pengusaha. Pengusaha. Entrepreneur. Baik. Kevin, menarik sekali pembicaraan kita di sore hari ini. Tentu Anda menyeimbangkan, mengharmonisasikan antara karir dan pendidikan Anda. Betul. Saya salut dengan Anda, mudah-mudahan Anda sukses. Amin. Dan single yang akan dirilis ini juga akan lebih sukses. Amin ya Allah. Tapi yakinlah, saya akan lebih dulu melihat single Anda karena penasaran dengan lirik kedua orang tua tadi. Iya, benar-benar. Terima kasih, Kevin. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian podcast Harmoni bersama Kevin Mahendra, seorang penyanyi potensial yang ada di Sumatera Selatan, khususnya dari kota Pagar Alam. Mudah-mudahan Sumatera Selatan lewat pintu Pagar Alam ini akan mencuat lagi ke permukaan dan akan terangkat lagi ke permukaan melalui dunia entertain. Terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.